saya ingin bersyahadat itu kan, yang pastinya saya itu kan banyak dosa itu kalau saya pikir ngabis pikir kan. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas hidayah itu kan. Ketika saya ingin bersyahadat Ustaz, jadi mungkin kan namanya kata Allah kan, sesungguhnya iblis dan setan musuh nyata kan, setan kan musuh nyata bagimu katanya kan. Jadi dia ngelihat, mungkin saya udah temannya dulu kan, kalau ngikuti hawa nafsunya kan, perbuatan yang mengantarkan sudah jadi pengikut setianya dulu ya. Iyalah. Jadi ketika saya ingin bersyahadat itu marah pasti dia kan, dalam arti marah kan itu kan, bawaan tuh nggak enak mula-mula. Ketika saya kan gitu ya. Kan saya kan naik motor kan, jarak rumah saya ingin ke tempat yang mensyahadatkan saya itu kira-kira adalah 4 kiloan kan, lumayan agak jauh kan, jadi pakai motor. Terus itu banyak yang bisik-bisikan, gak salah katanya, Islam itu susah, Islam itu gini-gini, Islam itu gini-gini kan. Jadi sampai juga ada bisikan-bisikan gitu ya, kerasa oh iya, untuk mempengaruhi itu nggak usah gitu. Nggak usah. Tapi dengan namanya hidayah kan, Allah alhamdulillah dengan tekad azam yang begitu kuat, sampai juga terus disyahadatkan itu, udah ketika udah syahadat kan, udah paling lega kali, gembira. Iya, alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah tidak mengalami problem-problem penyesuaian yang terlalu ini ya, nggak mengalami. Iya, nggak terlalu. Alhamdulillah. Seperti yang kisah yang lain para yang dapat hidayah atau mualaf yang lain kan. Puasanya mengalami masalah. Oh, kali puasa. Ini kalau bicara puasa, kemarin kan puasa pertama saat bulan Ramadan kemarin. Iya, ini Ramadan ini puasa pertama yang kemarin ya. Yang kemarin pertama yang Ramadan yang tahun 2013 ini puasa yang kedua. Iya. Jadi Ramadan yang pertama kemarin yang 2012 kemarin Ustaz, wah itu hari-hari yang paling bahagia itu. Karena apa? Sudah puasa full 30 hari kan, tarawih terus. Bahagia kali. Gimana kalau kata orang Ustaz? Kan kalau katanya apa dalam Al-Qur'an ya? Apa Allah bilang kalau ketika seorang itu kafir terus masuk Islam menjadi fitrah, menjadi suci, dosa yang dihapuskan kan? Iya. Nah kemarin udah dihapuskan ketika masuk Islam kan? Sekarang pas dihapus lagi. Ini kan badan udah fitrah lagi. Subhanallah ya, pemirsa luar biasa. Di saat mualaf lain mengalami penyesuaian diri dengan puasa itu berat, terus ini khalifah malah sebaliknya. Jadi bulan yang hari-hari yang paling indah ya. Luar biasa memang gitu. Jadi pengampunan dosa di Islam itu banyak sekali. Taubat, pengampunan dosa, kemudian puasa Ramadan, pengampunan dosa. Ada lagi ini bahkan salat 5 waktu yang orang kadang nggak sadar ya, bahwa salat satu Rasulullah mengatakan bahwa salat satu ke salat yang lain itu kafaratun lima bainahuma, jadi penghapus dosa di antara kedua salat. Jadi luar biasa. Diibaratkan seperti dalam sebuah hadis disebutkan kalau orang yang salat 5 waktu itu seperti orang yang hidup di tepi sungai dan dia mandi 5 kali. Coba badannya kan bersih kan, karena setiap mandi mencuci dosa gitu, setiap sholat mencuci dosa. Sholat Jumat ke sholat Jumat yang lain, bahkan zikir baca salat itu, baca tasbih 33, tahmid 33, Allah Akbar 33 tambah 1, itu menghapuskan dosa-dosa kecil semuanya. Jadi memang enaknya di kita itu kalau mau setiap saat itu ada momen-momen ketaatan yang menyebabkan terampunnya dosa. Luar biasa kali. Karena kan manusia kan tak luput dari dosa. Jadi buat ini saat saudara-saudara muslim kita yang di luar sana kan, yang dikasih atau lagi diuji oleh Allah, ada sakit, kemiskinan, itu janganlah dalam arti kuatlah dengan Islam itu. Jadi logika seperti ini aja buat pemirsa di rumah yang rezekinya atau kurang atau lagi sulit. Jadi logikanya seperti ini aja. Jadi kalau kita atau saya atau anak bocah, ketika anak itu mematuhi perintah orang tua, ketika si ibu bilang, "Hei, tolong kerjakan ini," anak itu langsung menurut, selalu patuh, tidak menyusahkan. Ketika anak itu meminta uang atau meminta apa, cepat orang tua ngasih. Begitupun Allah perintahnya. Gitu ya. Karena kan udah dikerjakan. Tinggal ya Allah, udah insya Allah harus kabulkan. Logikanya begitu ya. Iya, karena saya rasakan sendiri Ustaz. Iya. Logikanya kalau kita nurut, taat kepada Allah, ya Allah akan memudahkan ini kita semua ya. Juga kan Ustaz, sebenarnya orang ini nggak ada yang miskin Ustaz. Coba orang beriman mana merasa miskin, dia merasa malahan anehnya Ustaz, ada orang yang dikasih kelebihan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah yang berkelimpahan kan, dia lebih baik dia ingin menjadi seperti orang-orang miskin. Karena apa? Orang miskin itu walaupun dia miskin, tapi dia lihat orang miskin nggak ada penyakit, tapi orang-orang kaya itu kan banyak penyakit Ustaz. Iya, artinya memang apapun keadaannya, ketika iman sudah kuat menjadi kebaikan semua ya. Ketika rezeki pas-pasan, dia bersabar dan bahagia tetap. Dan kemudian kalau seandainya dia dapat nikmat, bersyukur, dan syukur juga baik gitu ya. Terus gini, kadang-kadang saya tuh agak sedikit
sebagai seorang muslim kadang ada jawabnya itu kan nggak seperti orang yang baru masuk Islam yang gini tanya ada kamu kalau sholat Islam kan sholatnya ngadep Ka'bah tuh bukan apa kamu nyembahin Ka'bah tuh gimana jawabnya tuh? Sekarang setelah masuk Islam kurasa nggak bahwa kamu nyembah Ka'bah? Dalam arti kan masih enak kita kenapa? Kalau mereka kan di luar Islam ini patung disembah kan, orang Buddha patung, yang Kristen kan salibnya. Kalau kita Ka'bah, siapa yang bilang nyembah Ka'bah itu? Nggak ada yang nyembah Ka'bah. Dalam arti kan arah kiblatnya aja ke Ka'bah. Jadi sekarang udah ngerasain ya, ketika sholat itu nggak ada kepikiran berapa sama lagi enggak. Itu cuma apa? Penyatuan arah gitu. Nah ini kadang-kadang kan kalau yang nerangin orang Islam kadang-kadang suka apa ya? Pikirannya kita cuma bela diri padahal yang baru muslim pun tahu bahwa kalau sholat bukan nyembah Ka'bah. Tapi cuma apa? Cuma perintah Allah memang kita disuruh supaya menghadap ke satu arah kan jadi malah indah kan. Coba kalau sholat nggak ada penyatuan arah, jadi amburadul. Coba kalau satu tempat satu masjid nggak ada penyatuan. Tapi subhanallah kadang-kadang orang yang belum tahu mungkin ya karena belum ngerti menyangka kita sedang menyembah Ka'bah. Dan juga mungkin kan banyak yang tak apa sholat kan cuma diam-diam katanya nggak dapat dalam arti nggak dapat uang katanya kan. Banyak orang-orang apalagi orang-orang yang awam kan, sholat nganggu waktu aku aja aku ingin begini ada sholat nggak enak katanya kan. Iya, kalau gitu gimana ininya jawabnya tuh? Kalau orang ngapain sholat kan kayak kita terikat jadwal yang nggak bisa diganggu gugat gimana atau Pak? Kalau lagi ini kenapa sholat? Dalam arti sholat itu satu mendapat ketenangan, pembawa rezeki, pembawa keberkahan, hidupnya di nyaman, nggak merasa miskin, nggak merasa gini. Kalau kita nggak sholat, udahlah, Ustaz. Ya kan? Jadi ketenangan itu kerasa ya. Udah. Tapi puasa itu waktu pertama itu kan nggak kerasa tuh maksudnya, kan nggak pernah ada nggak pernah melakukan di agama sebelumnya. Kemudian setelah puasa ini nggak kerasa maksudnya, lapar ini saya nggak kuat, nggak kerasa gitu nggak? Dalam arti kan kebanyakan saudara-saudara muslim kita yang lain kan puasanya sekedar menahan hawa lapar aja kan ditahan kan. Padahal salah kan, puasa itu kan bukan puasa lapar aja, pandangan, ucapan, pendengaran kan, gerak-gerik dalam arti kan. Nah itu semua kan saya ini kan puasa betul Ustaz, dari pandangan saya jaga. Kalau sekedar lapar nih Ustaz, gampangnya relatif. Insya Allah mudahkan. Yang susah tuh pandangan kan apa? Kalau kita kebetulan kan juga suka keluar kan, disuruh gini-gini kan, jadi kan pandangan dijaga, pendengaran kan. Tuh. Jadi kalau insya Allah kalau masalah lapar tuh malah kalau sampai 3 hari puasa nggak makan insya Allah bisa kan. Begitu. Kalau sekedar lapar doang ya. Iya kan. Sambil minum aja. Semalan preman ya jadi kuat ya. Enak. Jadi sekarang malah yang lebih justru luar biasa. Di luar dugaan saya terus bahwa Khalifah itu bisa mengungkapkan yang lebih dari yang saya pikir orang masih bicara masalah lapar perutnya, ternyata Khalifah sudah memikirkan puasa matanya, puasa pendengarannya, puasa hatinya. Subhanallah. Puasa juga kan Ustaz, dalam arti kan puasa juga kan ini juga dalam arti kan puasa itu kan banyak manfaatnya dari kita penyakit kan, iman kan, kesehatan kan, tanpa kita sadari udah diuji itu kan, oleh dokter kan, betul. Lemak-lemak itu kan disedotnya kan banyak faedah. Jadi nggak mungkin Rasulullah itu kan menyuruh kita itu kalau nggak ada manfaatnya. Iya, karena bahkan dalam ayat dikatakan wa mayan tiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi semua yang keluar dari lisan Rasul itu bukan dari dirinya, tapi wahyu yang Allah. Iya, sampai yang kecil sampai yang besar, masyaallah. Iya, mudah-mudahan kayaknya sudah mau asar sebentar lagi ya. Jadi mungkin kita cukupkan dulu bincang-bincangnya, dan masyaallah terima kasih ya Khalifah ya. Dan terus terang para pemirsa, dari perjumpaan yang singkat ini kita mengambil manfaat yang sangat luar biasa, sangat banyak ya. Saya sendiri bisa simpulkan yang pertama adalah bahwasanya Khalifah masuk Islam dengan total kesadaran penuh dirinya, alhamdulillah ya, berkat hidayah Allah SWT. Kemudian kesadaran yang tinggi sampai permasalahan kenakalan yang selama ini dia lakukan di Basak itu ditinggalkan dengan ringan ya, alhamdulillah. Dan ini jarang-jarang ya, kebanyakan orang muda itu kalau ninggalin itu sulit banget. Tapi ini dengan mudahnya, alhamdulillah. Yang kedua, penyesuaian dalam ibadah ya. Ketika sholat orang lain mungkin mengalami kendala lama belajar sholat, ini Khalifah cuma semalam dengan ngapalin Latin ya, nggak bisa bahasa Arab tuh semalam bisa sholat. Kemudian yang kedua, puasa, bahkan merasakan di saat mungkin sebagian saudara kita muslim yang lain, muslim lama sendiri merasa puasa itu berat, banyak orang-orang tua nggak puasa. Khalifah malah merasakan puasa adalah hari-hari terindah ya, bahkan bisa menjabarkan nilai ibadah yang lebih dibanding itu ya, masya Allah ya. Para pemirsa, itu saja kita tutup pada episode kali ini.
dan kita akan lanjutkan pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, kita salat.